Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu, ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu, ini kerinduanku. Halo keluarga Forward Living Church dimanapun Anda berada saat ini. Senang boleh menyambut Anda kembali di Sunday Online Service Gereja Forward Living Church. Nah saudara, saya percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya, mari saudara, hargai setiap kebaikan dan kesempatan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita dengan baik. Seperti dengan mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan fokus, dan penuh penghargaan kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan hari ini. Sekarang, mari sama-sama kita beribadah di hadapan Tuhan. Hati dan pikiran saudara arahkan kepada Tuhan. Puji, sembah Dia, berikan yang terbaik. Dan ketika firman disampaikan, pastikan saudara menyimak dengan baik. Karena saya percaya ada berkat yang luar biasa yang siap Tuhan berikan bagi kita semua pada kesempatan ini. Selamat beribadah. God bless you all. Shalom keluarga FLC dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan. Hari ini kita ingin memuji dan menyembah nama Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Kita bangga mempunyai Allah yang dahsyat, itu luar biasa. Karena Dia menciptakan langit dan bumi. Dimanapun saudara berada, mari memberikan pujian yang terbaik. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari serukan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita katakan sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab
Engkau satu-satunya Allah yang kami puji dan kami tinggikan. Kaulah yang Tuhan yang mencintai kehidupan kami dengan apa adanya kami. Just wanna worship you, Lord. Kami mau menyiapkan hati kami, Tuhan, mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, sebab Engkaulah Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Mari saat ini saja untuk setiap kita naikkan ucapan syukur kita yang terdalam. Mari nyatakan puji-pujian-Mu. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati. We just want to worship you, Lord. We just want to praise you, Lord. Because there is no one like you, and there is no other name. We praise the Lord. We praise the Lord. How I need you, Lord. We need you, Lord. More than anything. More than anything, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord.
kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, Kau yang memampukan kami untuk berdiri tegak, tak pernah tinggalkanku sedetik pun. Terima kasih Tuhan, Kau jadi pembela atas hidupku. Oh, tak pernah kecewakan kami, tak pernah tinggalkan kami. Kaulah Tuhan yang setia, dahulu sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat cintamu yang tak bersyarat, yang tak bersyarat. Terima kasih Tuhan, terima Kau yang sentuh hati kami, perbaharui kehidupan kami. Kau yang menuntun langkahku, tak pernah sendiri untuk jalan hidup, tak pernah sendiri, sebab Kau besertaku Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hati. Engkau yang ubahkan hidup kami Tuhan, menjadi yang amin. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa, sentuh Kau sentuh hatiku dan ubahkan hidup kami menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Katakan, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali katakan, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara pada hari ini
Saya berdoa biarlah selalu ada damai sejahtera Tuhan dan sukacitanya ada di dalam kehidupan seluruh keluarga dari FLC yang menyaksikan FLC Online Service pada hari ini. Dan biarlah juga berkat dari Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan saudara. Masih dengan tema excellent di minggu kedua ini, kita kembali akan belajar bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh hanya puas dengan hasil yang dicapai. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan percaya Tuhan mau hidup kita itu mencapai hasil yang luar biasa. Kalau dikatakan bahwa hasil yang excellent itu, hasil yang di atas rata-rata. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Roh Kudus tolong kami sehingga kami mengerti tujuan-tujuan-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus urapi setiap jemaat-Mu yang hadir dan juga urapan-Mu atas hamba-Mu. Pada saat hamba menyampaikan firman, biarlah bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Dan kami bisa menangkap isi hati-Mu, bisa menangkap kerinduan-kerinduan-Mu. Ubah setiap hati kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai dengan satu ayat yang saya ambil dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Ayat ini mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ada kata supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu hal yang dibaharui adalah roh kita. Tuhan bekerja melalui roh dari dalam keluar, dan kebanyakan orang Kristen khususnya, dia hanya berkonsentrasi pada roh itu sendiri. Sementara kita tahu hidup kita ini tidak hanya dikendalikan oleh roh, tapi hidup kita dikendalikan juga oleh pikiran-pikiran kita. Makanya kalau pikiran kita tidak diperbaharui, maka kita tidak akan hidup melebihi cara kita berpikir. Cara berpikir kita perlu dikembangkan, perlu dibaharui setiap hari supaya hidup kita tidak sama terus. Hidup kita mungkin akan lebih suci. Hidup kita mungkin akan lebih kudus. Tetapi tidak akan banyak kemajuan karena cara berpikir kita tidak mengalami pembaruan. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Paulus ini mengajak jemaat di Roma itu untuk memperbarui caranya berpikir. Karena dengan memperbarui cara berpikir, kita akan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi lagi. Hidup akan jauh lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Ya, kita sadar lah ya bahwa Tuhan itu sanggup
membuat hidup saudara dan saya itu lebih baik hari ini dan akan sampai selama-lamanya. Tapi sekedar percaya saja tidak akan membuat hidup kita berubah. Tapi justru cara berpikir kita harus diperbarui, maka kita akan berubah. Itu sebabnya Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Bukan karena pengetahuan itu tidak tersedia. Knowledge itu selalu ada. Hanya kita mau cari apa enggak. Mau enggak kita belajar. Mau enggak kita menambah pengetahuan. Firman Tuhan tidak berkata, umatku binasa karena kurangnya berdoa. Atau umatku binasa karena kurang berpuasa. Tapi yang jelas Tuhan katakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan setiap hari, berpuasa, ikut doa malam. Tapi kalau cara berpikir kita tidak memperoleh pembaruan lepas pembaruan, maka hidup kita akan mengalami stagnan. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa kita harus menambah pengetahuan dalam kehidupan kita. Matius 5, 14-16. Demikian firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ini merupakan sebuah konsep sebagai orang Kristen yang harus kita mengerti. Tuhan Yesus katakan kita ini adalah terangnya dunia. Bahkan dia menyamakan kita seperti kota yang terletak di atas gunung. Tuhan inginkan hidup kita itu menjadi terang, dan hendaklah terang kita itu bercahaya di depan orang, sehingga mereka yang notabene orang dunia bisa melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan dan bisa menemukan Bapa di sorga melalui kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita harus berdampak, harus membawa pengaruh yang baik. Kita harus lakukan yang terbaik, lakukan dengan konsisten, lakukan dengan excellent. Biarlah orang dunia melihat perbuatanmu yang excellent dan menemukan Bapamu yang di surga. Bukan hanya di dalam pekerjaan kita excellent, tapi kita juga harus memiliki spirit yang excellent. Orang excellent dalam Amsal 22 ayat 29 dikatakan seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, orang yang excellent dalam perbuatannya akan berdiri di depan orang-orang penting, bukan orang-orang sembarangan. Itulah sebabnya kita harus punya spirit of excellence. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya puas dengan yang rata-rata, dengan yang average, dengan yang biasa-biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar. Kehidupan yang excellent pasti akan kelihatan, pasti akan bersinar. Orang akan mudah melihat. Karena selalu melakukan di atas rata-rata.
selalu melakukan lebih dari yang kita minta. Hidup yang excellent akan selalu ada di atas. Hidup menjadi terang, membawa pengaruh. Kehidupan yang excellent akan membawa promosi dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu nawar-nawarin diri, karena ada orang yang mempromosikan diri kita. Orang yang excellent nggak perlu khawatir. Dia ada di mana, posisi jabatannya apa. Kalau dia excellent, dia akan melakukan dengan segenap hati. Dia akan all out melakukannya. Dan orang akan mempromosikan. Usaha yang kita lakukan dengan excellent pasti akan membuka berkat Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita mempunyai potensi untuk bisa mengalahkan dunia. Kita hanya perlu memahami perintah-perintahnya yang beriman penuh kepada dia. Maka kita nggak sama dengan dunia, tapi justru kita akan mempengaruhi dunia. Orang dunia akan melihat kita, karena kita mempunyai kehidupan yang berbeda. Itu sebabnya saya percaya kalau kita hidup di dalam terangnya Tuhan, kita pasti bisa bekerja lebih baik dari orang dunia. Bisa memperlihatkan pernikahan kita yang lebih baik dari orang dunia. Bisa memperlihatkan bisnis kita yang lebih baik dari orang dunia. Dan ini semua harus bisa kita lakukan. Harus sungguh-sungguh kita hidupi dari hari lepas hari. Tentunya dengan perintah-perintah Tuhan yang terus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita harus bisa lakukan dengan excellent. Karena kita punya Tuhan yang excellent. Excellent bukan sesuatu yang mewah atau sesuatu yang hebat. Tapi excellent itu adalah melakukan apa yang terbaik dengan apa yang ada di tangan saudara. Excellent itu juga artinya memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal biasa. Melakukan apa yang biasa dan kita lakukan dengan tekun. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh sampai menghasilkan sesuatu yang extraordinary. That's excellent. Firman Tuhan berkata, kalau kau setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara besar. So, jangan malu dengan perkara yang kecil, tapi selalu perhatikan dengan apa yang ada pada saudara. Kerjakan dengan segenap hati. Give extra mile dan saudara akan melihat bahwa itu akan membuat Anda dipercaya, Anda melakukan dengan sebaik-baiknya dan Anda mendapatkan promosi. Orang yang excellent tidak akan cepat puas dengan pekerjaannya, ya. Dia akan selalu berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan cepat, lebih rapi. Dan berusaha selalu memberikan yang terbaik. Orang yang excellent itu mengerjakan pekerjaannya melampaui ekspektasi orang lain. Melampaui apa yang diminta. Bahkan dia ingin menyelesaikan lebih cepat dari batas waktu yang diberikan. Dia tidak akan cepat puas dengan apa yang dilakukan. Firman Tuhan berkata begini, kalau kamu diminta berjalan
1 mil, jalanlah 2 mil. That's excellent. Saya akan menutup dengan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terambil dari Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia Allah selalu ingin melakukan yang excellent dalam kehidupan saudara. Makanya dia tidak hanya sekedar memberikan sebatas yang kita minta, tapi dia memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Dia Tuhan yang melakukan jauh melampaui ekspektasi kita. Dia Tuhan yang excellent dalam segala hal. Nah, ini harus menjadi perenungan buat kita. Kita mempunyai Tuhan yang excellent. Bagaimana kita? Sebagai anak-anak Tuhan, Dia kasih kesanggupan itu. Dia kasih juga kemampuan itu pada saudara dan saya. Makanya kita disebut anak-anak terang. So, lakukan apapun yang dipercayakan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Lakukan melampaui segala ekspektasi orang. Lakukan dengan excellent. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan. Melalui apa yang kami terima, biarlah menjadi perenungan dan menjadi kekuatan, dan berikan kami hikmat dan urapan untuk kami bisa melakukan setiap kebenaran-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang excellent, orang-orang yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, layakan kami hidup hari ini di dalam pemeliharaan penyertaan-Mu. Dan sebelum kami selesai, kami siap menerima berkat-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang Dia nyatakan di dalam Kristus Yesus, dengan penyertaan kuasa Roh Kudus, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan daripada siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima berkat ini dengan bersama. Katakan, amin. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Katakan, bagai air mengalir, bagai bagai air mengalir, bagai